Sama saudara yang terkasih dalam terang Sang Sabda. Selamat pagi. Satu ungkapan yang mengagumkan dari misionari sejati kita, Santo Yosef Raidenemix, adalah: aku ingin agar di surga pun aku tetap menjadi orang Cina. Dari ungkapan ini terpantul kemurnian sikap batin Santo Yosef Raidenemix terhadap tanah misi, tempat di mana ia melayani dengan segenap hati selama 32 tahun. Ia tidak pernah kembali ke tanah kelahirannya di Tirol, Austria. Sampai meninggal, ia melayani umat di Santung, Cina dengan penuh kasih. Bermisi selama 32 tahun di Santung, Santo Yosef Raidenemix mendapatkan tantangan yang begitu berat. Ia dipukul, diseret, dan diarak di tengah kota sambil mukanya disiram dengan kotoran dari kuda. Namun keyakinannya akan pernyataan Tuhan itulah yang membuat dia setia, tabah, dan kuat menghadapi semua perlakuan yang ia terima. Karena dedikasi dan kesetiaannya yang menaburkan benih kabar gembira, maka banyak orang Cina akhirnya bersedia menerima Yesus dalam hidup mereka. Seiring dengan itu, dalam Injil hari ini, Markus menceritakan kembali tentang Yesus yang meredam angin ribut. Untuk itu, marilah persiapkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam Ekaristi ini agar kita layak dan dipantaskan untuk ambil bagian. Saya mengaku selain seekor anak domba betina yang masih kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dengan anak-anak si miskin, makan dari suapannya, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu hari, orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing domba atau lembunya
untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Maka ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena orang yang melakukan hal itu tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu. Beginilah sabda Tuhan. Malapetaka yang datang dari kaum keluargamu sendiri akan kutimpakan ke atasmu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain, dan orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati, karena dengan perbuatan itu engkau sangat menista Tuhan." Kemudian pergilah Natan pulang ke rumahnya. Tuhan mencelakakan anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah bagi anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah para tua-tua yang ada di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi Daud tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Pergi ke seluruh dunia.
Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-murid, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana ia telah duduk. Dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dasar, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tiang. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun menghadang angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-murid, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Manusia diciptakan untuk sesuatu yang besar. Rekan imam, suster, bruder, para nobis, dan sama saudara yang terkasih, ada satu buah catatan harian yang cukup menarik dari Santo Yosef Fernandez. Setelah 1 tahun belajar bahasa dan kebudayaan di Hong Kong, ia menulis dengan penuh semangat sebagai berikut. "Seperti terbangun dari mimpi, aku tiba-tiba menemukan diri dalam dunia yang sama sekali baru, dalam satu dunia ajaib. Segala sesuatu lain dan aku sendiri turut berubah. Pertama-tama, aku harus memakai pakaian baru. Memang memasang pakaian baru tidak sama dengan memasang manusia baru. Hal ini bukan pekerjaan sehari ataupun setahun, melainkan suatu pekerjaan yang memerlukan operasi yang menyakitkan. Pada kesempatan lain, ia mengusahakan sedikit bagaimana seorang seorang misionaris harus menghadapi tantangan misioner di negara Cina. Dia menulis sebagai berikut: "Seorang misionaris senantiasa tinggal seorang asing. Orang-orang Cina sungguh percaya diri dan membanggakan cara hidup mereka. Mereka yakin bahwa mereka adalah anggota bangsa yang paling beradab. Mereka tidak tunduk pada orang asing, malah mereka menghina orang luar. Orang Eropa dijuluki si hidung mancung dan si setan asing. Di jalan-jalan anak-anak menertawakan kami. Anjing-anjing pun suka mengejar kami dan menggonggong." Benar sekali apa yang dikatakan seorang misionaris tua. Misionaris dibenci banyak orang, ditolerir oleh sedikit orang, dan tidak dicintai oleh siapa. Pastor Yosef menutup suratnya dengan menegaskan, mudah dimengerti kalau kadang-kadang semangat misionaris kendor, kalau dia menjadi capai dan minyak dalam beritanya nyaris habis terbakar. Dengan kata lain, misionaris yang baru pasti mengalami saat-saat yang pahit. Sama saudara-saudara yang terkasih,
Santo Yosef sudah memilih untuk tinggalkan statusnya sebagai imam projo dan menjadi misionaris Sang Sabda perdana. Baginya sekali menjadi misionaris, tetap menjadi misionaris. Ini adalah tentang setia sebagai seorang misionaris. Apalagi sebelum kita misi, Pastor Yosef sendiri berkata, karena pada akhirnya manusia itu bukan untuk dunia ini. Dia diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. Saya tanya Pronovis yang kumis. Itu sesuatu yang lebih besar yang dimaksudkan oleh Santo Yosef kita. Kamu sudah baca tema depan, sesuatu yang lebih besar kan? Apa? Kehidupan para misionaris. Kehidupan Santo Yesus sebagai misionaris. Bruder lagi. Membangun kerajaan Allah. Hah? Membangun kerajaan Allah. Membangun kerajaan Allah. Tepuk tangan. Di sesuatu yang lebih besar dan luhur itu adalah Allah Tritunggal. Sesuatu yang besar itu adalah Tuhan Yesus Sang Sabda. Sehingga biar misionaris dibenci banyak orang. Mungkin orang yang membenci itu adalah raja yang punya istri lebih dari satu. Jadi bagus sekali kisah dari bacaan pertama kali itu adalah kisah dari sekian para misionaris yang akan kemana saja dan bertemu dengan orang-orang besar yang pertama-tama orang-orang itu yang akan membenci kita. Karena dalam banyak hal mereka memiliki hal yang sama dan itu menjadi alasan untuk dibenci. Raja Daud yang memberi satu teladan yang berbeda dari orang-orang besar kebanyakan. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia tidak membenci Nabi Nathan, tetapi dia dengan rendah hati mengakui kesalahan. Satu hal yang berbeda dengan Herodes, ketika ditegur oleh Yohanes dibenarkan. Satu hal yang berbeda dengan Raja Inggris, ketika ditegur oleh Thomas More juga dihukum mati. Walau para misionaris akan dibenci banyak orang, tetapi si misionaris tetap dengan penuh semangat melaksanakan kehendak dan karya Allah Tritunggal. Biar ditolerir oleh sedikit orang, dia maju terus demi Yesus Kristus Sang Sabda. Biar misionaris tidak dicintai oleh siapapun, dia siap pergi ke tempat dan budaya baru untuk pakai baju baru. Kemudian Santo Yosef di gambar sana, yang bisa sana pakai baju baru dan sedapat mungkin bersama-sama orang-orang yang dilayani, sama-sama jadi baru dalam Yesus Sang Sabda. Karena seorang misionaris percaya sebagaimana angin dan dalam taat kepada Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil tadi, demikianlah Tuhan Sang Sabda yang sama akan membuat orang-orang yang tanpa cinta akan juga menghasilkan buah-buah kebaikan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara yang terkasih, mental seorang misionaris itu kira-kira seperti ini. Ya, katakanlah petani yang tanam padi. Hari ini dia tanam padi. Saat padi sudah tumbuh dengan baik, datang hama untuk memakan padi-padi itu. Akhirnya dia potong dan buang. Esok dia tanam lagi padi.
saat padi sudah mulai berbulir, datanglah keong untuk memakan. Akhirnya ia potong dan buang padi-padi yang rusak itu. Esok dia tanam lagi padi. Lalu datang musim hujan yang tidak menentu. Akhirnya dia mengalami gagal panen. Dia potong dan buang lagi padi-padi itu. Esok si petani ini tanam dan terus tanam padi. Inilah sikap petani yang tidak mudah menyerah. Dalam situasi baik atau tidak baik, dia terus menanam padi. Inilah sikap seorang misionaris SPLD yang tidak mudah menyerah demi kemuliaan Allah Tritunggal. Walau Santo Yosef Agademes dikatakan si hidup mancung atau si sedang asing, dia terus mengatakan sabda Allah untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi kalau kamu buat kesalahan, ditegur sedikit lalu mulai kendor, itu bukan calon misionaris sabda Allah. Kalau kamu melakukan hal yang baik, lalu pembina mungkin salah lihat lalu tegur kamu, lalu kamu langsung down, itu bukan calon misionaris sabda Allah. Biar janggutnya ditarik dan badannya diseret sampai hampir mati, dia terus berkarya sebagai seorang misionaris SPLD, dan dia telah mati sebagai orang Cina di surga. Maksudnya dia akan terus berkarya bagi perkembangan kerajaan Allah di Cina dari surga. Jadi jangan pikir itu kata-kata lalu mati dan sebagai orang Cina di surga. Santo Yosef yang sudah sebagai orang Cina di surga itu tetap berdoa bagi karya-karya SPLD dan teristimewa bagi tanah misi di Cina. Data per 27 Januari 2021 terdapat 97 juta penganut Kristen di Cina, dan diperkirakan 10 tahun ke depan jumlahnya menembus 300 juta orang. Berdasarkan penelitian dan pengamatan seorang profesor sosiolog Cina bernama Feng Gang Yang dari Universitas Purdue, ia mengatakan, dari perhitungan saya, dalam waktu dekat ini Cina akan menjadi negara Kristen, baik Katolik dan Protestan, terbesar di dunia. Ini akan terjadi kurang dari 1 generasi. Sang profesor selanjutnya menegaskan bahwa pendiri Republik Cina, Mao Zedong, telah salah perhitungan. Mao gagal untuk mengubur agama. Sama saudara-saudara yang kasih, hari ini kita mengerti dan percaya bahwa Santo Yosef mati sebagai orang Cina di surga, karena apa yang telah ia tanam dalam kuasa dan kasih Sang Sabda tidak akan sia-sia. Dia mati sebagai orang Cina di surga, dan sampai hari ini dia terus berdoa dan berkarya bagi perkembangan kerajaan Allah di Cina dari surga. Dia juga berdoa bagi kita di Indonesia Sang Sabda ini. Misionaris yang berkarya dan bahkan sampai mati di tanah misi adalah hujan berkah bagi tanah misi. Mari kita menjadi calon dan misionaris SPLD yang tidak mudah menyerah, karena percaya kita berkarya untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih luhur, mulia dan agung, yakni bagi kemuliaan Allah Tritunggal. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan sepanjang segala abad. Mari kita berdiri untuk menyatakan iman kepercayaan. Tema dinde hepwingang hemehe uknek hep tangang ne hon pinong iepki ep nukaita yeptan mumbai non pukon nukaita yeptan mumbai non pukon nekhep ngang mea nok heu. Marilah kita mohon.
bagi mereka yang menderita dan tertindas. Yomori atapati nai ngalis, cingka nai gerak, ai kitong agus sendeng, sangen asikae, tegidami mori, latang sangen anak atarampas lepapang, susah lenusa, cingka kue gerak, minar kue dia, kut anggom sangen jauh, pongo sangen tumbuh, kut tiba mo sedia, tehoon nang agu terengle. Marilah kita mohon. Bagi daerah misi yang sulit dan para misionaris yang bekerja di daerah misi. Gae dewa zeta waolena dan milo tapi dalaga talo. Ti serikat kami tanah misi dan muzi. Visi posawo masa kita ata dia wawotana onengaza anak kau Yesus Kristus. Ema kami pai uzu kau moti berkat pati tanah misi da susah neeti dano tua-tua misionaris kami wideko pia Santo Yosef Rene Demes. Marilah kita mohon. Serikat Sabda Allah. Ongga dewa kita wahujie kami ngajirina pati ebe tua padri Serikat Sabda Allah. Pera si ebe lekajala eo molo we ebe ngala kemambana lekajala eo ama pera sabi. Marilah kita mohon. Penjasa penerima kami sah. Kamdetanang orang anak kami, we memadiko lapaki. Tanpa manenga desnare magani. Alako modi mo makapai wedani tetap sukar kudaka. Marilah kita mohon. Santo Yosef Rene Demes di Papinanti Yusonos Mengerti. Marilah kita mohon. Sebagai
Sungguhlah yang maha sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan luas, dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Santo Yosef Rademes telah Engkau angkat menjadi gembala umat. Ia menggerakkan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang sah. Ia mengajar kami dengan kewartaan dan melindungi kami dengan doa. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang takkan dihentikan bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala dosa. Kami mohon kuduskanlah tempat ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada-Mu, memberikannya kepada murid-murid seraya berkata, "Terimalah dan minum kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Dia." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Tuhan kami mengatakan, kebangkitan kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus Mori, serta semua rohaniwan. Berkatilah aku yang merayakan malam Natal, memberkatilah rahmat kesehatan lahir batin kepadanya, dan sertailah dia dalam menjalani panggilannya di usia. Dan akan ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya putra-putra Persianasen yang hari kematian mereka kami kenangkan pada hari ini. Pater Piet de Swart, Bruder Nikolaus Min, Pater Giovanni Lopusek, Bruder Bernard Anton Seller, Pater Franz Viljas, Pater Enrique van de Velde, Pater Lorante Lames, Pater Johan Fischer, Pater Yusuf Alim. Jadi Rom Alim meninggal 2021.
Sister Marie Julia F. Tojong, Sister Irma Kroeber, Sister Christopher, Sister Anasiel Hubert, Sister Julia Maria, Sister Theodata Maria Dineke, Sister Renata Irmga, Sister Mary Ames, dan Sister M. Jacinta. Juga sama brother kami yang dikuburkan di kuburan Nusat Sansata Bugin. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kesenangan kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, dan Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus. Santo Aros Jansen, Santo Yosef Maria, Beata Maria Elena, Beata Yosefa, Permata dari Polandia, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau berkenan berserta memuji dan memuliakan Engkau dengan mengenteraan Yesus Kristus Putra. Dengan mengenteraan Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Maha Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat. Supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperkenankan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling berikan salam damai. Yang
berkuasa yang memanggil, memilih, dan mengutus kita untuk sesuatu yang lebih besar. Berbahagialah kita yang ditunggu untuk masuk mengambil bagian ke dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya dapat merasakan suara saya, tetapi bersabarlah saja sama saya. Tuhan dan darah Kristus. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan yang Maha Baik memberikan semangat kebajikan dan kerelaan dalam hati saudara. Semoga Tuhan menjadikan saudara saksi yang mewartakan kabar sukacita seperti Santo Yosef dan semoga Tuhan menjaga jiwa dan raga saudara dalam damai, senantiasa mendengarkan doa-doa saudara-saudari dan mengantar saudara-saudari menuju kehidupan abadi. Dan semoga saudara-saudari sekalian serta orang-orang yang kita doakan dilindungi dan dibimbing serta diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sama saudara-saudara yang berkasih, dengan ini perayaan Ekaristi kita dalam merayakan pesta Santo Yosef dan Menes telah selesai. Marilah pergi kita diutus. Amin. Yang berkarya di negeri